Shalom, kembali lagi dengan channel Klavos Malamoy. Iya, dengan saya Pendeta Wilmina Sawyai MTH. Saya ada di areal Kampung Inggris. Di saat ini saya hendak memberitakan firman Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas hikmat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Allah hadir bagi kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengar tidak lalu daripada pendengaran kami. Tetapi dengan kuasa-Mu kami mampu menerima, tetapi juga melakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini, saya pilih dari kitab Perjanjian Baru, Titus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan perikop pembacaan, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saudara kekasih Tuhan, dari pembacaan kita saat ini melalui Bina Keluarga mengingatkan kita kembali tentang hidup dan keteladanan kita. Maka tema yang hendak kita renungkan di saat ini, hidup kita adalah teladan bagi orang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, di sini Rasul Paulus menasihati Titus sebagai seorang muda tetapi juga sebagai seorang pelayan ketika menghadapi masalah ajaran-ajaran tidak sehat dalam jemaat-jemaat di Kreta. Ajaran yang tidak sesat itu berdampak pada kekacauan di dalam jemaat. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberitahukan kepada Titus apa yang harus diajarkan untuk menghalangi ajaran-ajaran yang tidak sesat, atau apa yang harus ditanggapi oleh Titus terkait dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dari ayat 1, di sini dikatakan, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Di sini nasihat Rasul Paulus kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok orang tua. Tetapi di sini dikatakan bahwa laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua di sini itu adalah laki-laki yang dewasa. Kalau laki-laki yang dewasa, pastinya mereka adalah bapak-bapak. Di sini dikatakan bapak-bapak. Nasihat yang mendasar adalah bapak-bapak harus hidup sederhana.
Bapak-bapak bukanlah bapak-bapak peminum, tetapi bapak-bapak yang terhormat. Ketika bapak-bapak terhormat, maka ada kebaikan. Bukan saja terhormat dan di dalamnya ada kebaikan, tetapi dikatakan juga bijaksana. Bijaksana itu berarti bahwa berpikir dengan baik sebelum bertindak atau sebelum melakukan sesuatu. Dan juga bapak-bapak yang sehat iman, kasih dan ketekunan. Ketika bapak-bapak atau orang-orang dewasa atau orang-orang tua melakukan hal-hal yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus, maka dampaknya luar biasa dalam kehidupan keseharian, tetapi juga di dalam tugas, tanggung jawab, pelayanan, dan pekerjaan. Sehingga ada pengharapan. Ketika kita berharap kepada Tuhan yang senantiasa menolong kita, maka kita mampu melakukannya. Bukan saja bersifat kata-kata, tetapi nyata melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Sifat dan perbuatan kita itu nyata ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita mendengar tetapi kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka kita tidak mampu melakukan apa yang telah disampaikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukan saja dinasehati kepada laki-laki tua, tetapi juga kepada perempuan-perempuan tua dinasehati supaya menjadi contoh yang baik bagi orang-orang muda. Di sini dikatakan bahwa pada ayat yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Itu berarti sebagai perempuan tua, sebagai ibu-ibu yang rajin beribadah, bukan hanya saja rajin beribadah tetapi kalau memfitnah orang sama saja dengan kita tipu. Beribadah dan tidak memfitnah orang, tidak menceritakan orang. Bukan saja beribadah dan memfitnah, tetapi jangan menjadi hamba anggur. Kita lihat bahwa bukan saja laki-laki yang menjadi peminum, tetapi ada perempuan-perempuan di luar sana yang juga menjadi peminum. Sehingga dinasehati kepada kita melalui firman Tuhan saat ini, bahwa jangan kita menjadi hamba anggur, tetapi kita cakap mengajarkan hal-hal yang baik pada perempuan-perempuan muda. Itu berarti bahwa kita menjadi perempuan yang menjadi contoh teladan bagi perempuan-perempuan lain. Kalau kita sebagai perempuan yang tua menjadi contoh dan teladan bagi perempuan-perempuan yang muda melalui sikap, tutur kata, tindakan kita. Kalau kita menjadi perempuan tua yang baik, yang mampu mengajarkan hal-hal yang baik kepada perempuan-perempuan yang muda, maka kita juga menjadi contoh dan teladan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan secara baik dari firman Tuhan ini, dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5, Allah mempunyai rencana khusus bagi perempuan dalam hubungan dengan keluarga. Berbicara tentang keluarga itu berarti kita membangun rumah tangga. Berbicara tentang perempuan itu juga berarti bahwa kita berbicara tentang keibuan. Yang dikehendaki Allah bagi seorang istri ialah supaya dia menjadi seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang baik. Dia juga menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak. Dan pengabdiannya bagi rumah tangga. Suami dan anak-anak harus merupakan pusat dunia seorang ibu, dan dia adalah ibu Kristen. Inilah yang ditetapkan secara ilahi baginya untuk menghormati firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sebagai perempuan dapat menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bagi suami dan bagi anak-anak kita, maka kita dapat menghormati firman Tuhan. Lalu ayat 6, bukan saja orang tua dinasehati, tetapi juga orang-orang muda.
supaya mereka dapat menguasai diri dengan baik dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Saat ini kita ada dalam perkembangan yang membuat kita kadang-kadang terlena dengan segala hal yang terjadi. Apalagi kita sebagai kaum muda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bukan saja minuman keras yang menjadi ancaman bagi generasi muda, tetapi juga narkoba. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan ajaran-ajaran yang sehat, maka kita akan jatuh, akan terlena dengan berbagai-bagai hal yang terjadi. Salah satunya narkoba. Banyak anak-anak muda yang terlena, tersesat karena ingin coba-coba menggunakan narkoba, lalu mereka tersesat. Rasul Paulus melalui Titus menasihati kita untuk dapat mengikuti ajaran-ajaran yang sehat. Kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Sehingga ayat yang ke-7 dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Teladan di sini saudaraku, hubungan pribadi yang ditekankan Rasul Paulus kepada Titus. Bahwa Titus menjadikan pribadinya contoh teladan bagi orang lain. Bukan hanya sekedar berbicara saja, tetapi benar-benar hidupnya menjadi contoh teladan bagi orang lain yang ada di luar sana. Bukan saja contoh teladan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan yang nyata. Bukan saja perbuatan baik, tetapi hidup jujur dan juga kelakuan. Kalau kita katakan bahwa saya baik sementara kelakuan saya tidak baik, sama saja dengan kita tipu. Kalau seorang guru dia mengajarkan anak-anak, pasti dia menjadi contoh, anak-anak dapat menirunya. Sebab dia adalah guru, tentu seorang guru dia mengatakan hal yang benar dan dia juga melakukannya. Sehingga ketika kita mengatakan kita harus melakukannya, itu nyata melalui kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, nasihat Paulus kepada Titus, bukan saja kepada Titus, tetapi kepada Bapak Ibu dan saya, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, atau bagaimana kita diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang sesat, apakah kita terima sajakah, ataukah kita harus melihat, mendengar, dan harus memilah mana yang baik yang harus kita ikuti. Bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita tahu bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita imani, yang selalu menjaga, melindungi, tetapi juga memberi kita hikmat, hendak menuntun kita supaya kita dapat mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Marilah kita semua, baik orang tua, baik ibu, baik bapak, baik kaum muda, baik anak-anak, kita semua hidup tertib, hidup baik berdasarkan dengan Injil Yesus Kristus. Kalau kita hidup baik, maka itu akan terlihat. Kalau kita katakan saya hidup baik sementara kelakuan saya tidak baik, sama saja kita tipu. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus dan juga kepada kita saat ini, bahwa kita hidup baik, hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa hidup baik di dalam keluarga, hidup baik di dalam persekutuan, hidup baik di mana saja kita ada. Itu berarti kita hidup sesuai dengan ajaran-ajaran sehat. Supaya kita semua di dalam kehidupan keluarga menjadi sehat, tetapi juga menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita semua dipercayakan Tuhan untuk menikmati semua yang telah Tuhan sediakan, tentunya bahwa kita tidak hanya sekedar menikmati saja, tetapi kita juga terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan
Tuhan. Salah satu contohnya bahwa kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi kalau hari ini kita ada, kita bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk hidup dan melakukan ini dan itu. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan kesempatan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sehingga kalau kita diminta untuk menjadi contoh dan teladan, benar-benar contoh dan teladan itu nyata dari kehidupan kita, bukan kita buat-buat saja, tetapi nyata dari kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Allah nyata sehingga firman Tuhan yang berlangsung saat ini dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan. Dari firman-Mu kami menjadi teladan, kami menjadi contoh bagi orang lain. Ketika kami diberkati, maka kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Bapa di sorga memberkati kami sekalian di dalam bulan Bina Keluarga ini. Biarlah bulan Bina Keluarga ini benar-benar kami dapat memaknai dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami tidak hanya sekedar membaca, tetapi benar-benar kami merenungkan firman-Mu dan menerapkannya di tengah-tengah hidup, tugas tanggung jawab dan pelayanan di mana kami ada. Biarlah ketika Tuhan mempercayakan kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.